Now let Marco go. Stove! Run. Whoa, my babies. Okay, you really gotta stop shoving me. It's not over. Gentlemen. Halo guys, kembali lagi di channel HTET01. Dan kali ini gue akan merekap alur cerita dari Star versus The Force of Evil. Tapi sebelum itu, ada pemberitahuan dulu. Jadi buat yang request di awal House Season 2 mungkin harus sedikit lebih bersabar karena Disney belum buat ya. Jadi Season 2 nya itu belum dibikin cuy dari sananya. Terus kalau yang request Amphibians Season 2 sebenarnya udah ada kan, cuman kurang satu episode lagi ya, yaitu episode terakhirnya yang belum dirilis sama Disney ya. Jadi gue pun memutuskan untuk akan merekap alur cerita Star versus The Force of Evil, tapi season 1 sama 2 nya dulu. Kisah ini berawal di suatu tempat bernama Muni. Terdapat seorang putri bernama Star Butterfly. Dia adalah anak dari raja dan ratu yang bernama River dan Moon Butterfly. Pada saat itu, Star tepat berusia 14 tahun. Dan menurut tradisi, sang ratu harus mewariskan tongkat ajaibnya kepada sang putri. Awalnya Moon masih ragu untuk memberikan tongkatnya kepada Star. Namun Star meyakinkannya. Dan ternyata kekhawatiran Moon pun benar. Star belum mampu untuk menguasai tongkatnya tersebut. Dan akhirnya Star pun dikirim ke dimensi lain. Awalnya Star mengira dia akan dikirim ke Santa Olga, yaitu sekolah untuk putri-putri yang nakal. Namun ternyata dia akan dikirim ke bumi. Di bumi, Star tinggal bersama keluarga Diaz. Ia pun berkenalan dengan anak satu-satunya yang ada di keluarga Diaz bernama Marco. Dia juga bersekolah di sekolah yang sama dengan Marco. Di bumi, Star mencoba untuk berbaur. Dia mempelajari kebiasaan-kebiasaan orang-orang bumi. Namun, ternyata di bumi tidak seaman yang ia kira. Ia pun harus melawan monster-monster suruhan Ludo yang ingin mendapatkan tongkat yang dimiliki oleh Star tersebut. Ya, dan karena Star adalah pemeran utama, tentunya Star tidak akan kalah begitu mudah. Para monster tersebut sering kali gagal dan harus kembali ke dimensi mereka dengan tangan kosong. Dan karena sekarang Star sudah berteman dengan Marco, Marco pun diperkenalkan dengan beberapa teman Star. Salah satunya adalah Ponyhead. Pada suatu hari, saat Star, Marco, dan Ponyhead sedang bermain di sebuah dimensi, datanglah para penjaga dari sekolah Santa Olga untuk putri-putri yang nakal. Para penjaga itu disuruh oleh ayah Ponyhead untuk menangkap Ponyhead. Ya, dan akhirnya karena Ponyhead bukan pemeran utama, Ponyhead pun tertangkap. Ponyhead pun dikirim oleh ayahnya ke sekolah Santa Olga untuk putri-putri yang nakal. Marco dan Star pun tidak tinggal diam. Mereka pun menyusun rencana agar mereka bisa menerobos ke Santa Olga lalu mengeluarkan Ponyhead dari sana. Singkat cerita, mereka pun berhasil mengalahkan guru-guru dan kepala sekolah yang ada di sana, dan mereka berhasil membebaskan Ponyhead. Lebih dari itu, tanpa mereka sadari, sebenarnya mereka sudah menghancurkan sekolah tersebut, karena mereka berhasil membuat murid-murid lainnya berani untuk memberontak, dan akhirnya murid-murid yang tersisa di sana pun menguasai tempat itu. Marco juga bertemu dengan mantan pacar Star yang bernama Tom. Tom mengajak Star untuk ikut berdansa di pesta dansa bulan berdarah. Tom berencana akan berdansa bersama Star di bawah sinar bulan berdarah, karena menurut legenda, ada kutukan yang akan membuat kedua pasangan yang berdansa di bawah cahaya akan bersama selamanya. Namun, rencana Tom gagal, karena tiba-tiba datang Marco yang tidak sengaja berdansa bersama Star di bawah cahaya itu. Mengetahui hal itu, Tom pun langsung ngamuk.
Namun Star berhasil membekukan Tom sebelum ia menghancurkan tempat itu mungkin ya. Lalu setelah itu Star dan Marco pun pulang. Di tempat lain, Ludo yang merasa kesal karena selalu gagal untuk mencuri tongkat Star, dia pun merekrut monster baru bernama Toffee. Toffee adalah monster yang jenius karena dia lebih mengandalkan strategi dan lebih suka membuat rencana yang matang daripada langsung hajar. Namun Ludo salah. Ternyata Toffee memiliki rencana lain dan Toffee pun menendang Ludo keluar dari kastil monster. Toffee pun memerintahkan mantan anak buah Ludo yang telah menjadi anak buahnya untuk menangkap Marco agar Star terpancing untuk pergi ke kastil monster tersebut. Singkat cerita, tentunya Star pun datang. Saat datang dia pun langsung menghajar semua monster penjaga dengan mudah. Lalu ia memberikan tongkatnya kepada Toffee agar Toffee melepaskan Marco. Namun ternyata bukan itu yang dia inginkan. Dia ingin Star untuk menghancurkan tongkat tersebut. Star yang tak tahu caranya, ia pun menanyakan bagaimana. Lalu Toffee pun memberitahu bahwa cara Star untuk menghancurkan tongkat tersebut adalah dengan menggunakan mantra bisikan. Lalu Star pun dengan terpaksa harus mengeluarkan mantra tersebut. Setelah itu, kurungan Marco pun dibuka. Namun bukannya mengajak Marco untuk lari, Star malah masuk ke kurungan itu lalu menyuruh Balrog yang pada saat itu masih setia kepada Ludo untuk pergi. Dan ternyata tongkat Star yang asalnya hanya rusak lalu mengeluarkan cahaya dan akhirnya meledak. Kastil monster pun ikut hancur. Saat mereka berdua mengira semuanya sudah hancur, tiba-tiba keluar kristal-kristal dari tanah. Dan salah satu kristal tersebut mengeluarkan tongkat Star. Namun tongkat Star tinggal setengah bintangnya. Ia pun mengaku lalu mengadu kepada ibunya. Awalnya Star mengira ibunya akan marah besar. Namun ternyata ibunya tidak marah. Star dan Marco pun kembali ke bumi. Di bumi, Star pun mulai berusaha menyesuaikan diri kembali. Karena setelah kehilangan sedikit patahan, tongkat Star pun menjadi aneh. Sihir-sihir yang ia keluarkan menjadi tidak terkendali dan kadang tidak mau mengikuti perintahnya. Di tempat lain, ternyata potongan tongkat Star ditemukan oleh Ludo. Ludo pun mempelajari potongan tersebut agar dia bisa menguasainya. Karena tidak kunjung menguasai kekuatan tongkat tersebut, Ludo pun berencana untuk mencuri buku ajaib yang menjadi panduan untuk menggunakan sihir-sihir tongkat tersebut dari Star. Lalu, saat Star dan Jana sedang melakukan ritual untuk memanggil badut, Ludo pun datang lalu mengambil buku sihir Star. Singkat cerita, buku tersebut beserta pemandunya yaitu Glossaryck berhasil dibawa oleh Ludo. Namun, saat Ludo sedang membaca beberapa mantra dari buku tersebut, tiba-tiba ada makhluk yang merasuki tubuhnya. Ternyata, makhluk tersebut adalah Toffee yang selama ini ada di alam sihir. Setelah itu, Toffee pun menguasai tubuh Ludo. Singkat cerita, setelah mengetahui keberadaan Ludo yang telah dikuasai oleh Toffee, Moon yang dibantu oleh Komisi Tinggi Sihir segera pergi ke tempat itu. Awalnya, mereka hanya berniat untuk mencari buku sihir beserta Glossaryck. Namun ternyata, buku itu sudah dihancurkan oleh Ludo yang dikuasai oleh Toffee. Mereka pun bertarung melawan Toffee. Namun, Toffee pun mengalahkan mereka dengan mudah. Lalu salah satu anggota Komisi Tinggi Sihir bernama Lightmate segera menggunakan kekuatan terakhirnya untuk membangkitkan Moon. Moon pun berhasil kabur sambil membawa ketiga tubuh anggota Komisi Tinggi Sihir lainnya. Sementara Lightmate, dia mati. Setelah berhasil kabur, Moon pun pergi ke bumi untuk memberitahu Star bahwa Toffee sudah kembali. Star pun disuruh pulang ke Muni oleh Moon. Awalnya Star tidak mau, namun dia pun akhirnya mengikuti perintah ibunya. Sebelum pergi, Star pun berpamitan kepada Marco.
Lalu pada saat itu Star pun memberitahu perasaan yang sebenarnya bahwa selama ini Star menyukai Marco. Lalu ia pun berlari ke kamar, lalu ia pergi. Dan lalu Marco pun ditinggal. Sedih sumpah. Dan begitulah akhir dari kisah Star versus The Force of Evil season 1 dan 2. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, share, dan di subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.